Mari sama dorong setiap kita yang ada di tempat ini, baik saudara juga yang menyaksikan ibadah secara online di rumah. Mari kita sama-sama punya satu sikap hati yang datang sama Tuhan untuk memberikan satu persembahan yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa, terima kasih pagi ini Tuhan, kami bersyukur bahwa kami ada Tuhan di tempat ini hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami siap meninggikan Engkau sebab Engkau layak Tuhan menerima penyembahan dan pujian kami. Sekali lagi terima kasih bertahta Tuhan di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya dan siap memuji Tuhan katakan amin. Come on, sekali lagi berikan tepuk tangan terbaik di Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita tepuk tangan untuk Tuhan kita. To you I can do anything, I can do all things, but it's you who give me strength. Nothing is impossible to you, blind eyes are open, strong walls are broken, I'm living by faith. Nothing is impossible. Sama-sama kita katakan, I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Oh, deep down I know that you're here with me. Yes Tuhan. I know that you Come on saudara, kita sama-sama nyanyikan. to you. To you, I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible to you, blind eyes are open, strong walls are broken, I'm living by faith. Nothing is impossible. Sekali lagi mari sama-sama kita katakan untuk Tuhan, I'm not gonna live, come on. I'm not gonna live by what I see. Yes Lord. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. We know Lord. I know that you can do it. Come on, you can do it. To you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible to you, blind eyes are open, strong walls are broken, I'm living by faith. Nothing is impossible. Come on, clap your hand. Sama-sama kita katakan I believe, come on. Sama-sama. Yes. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I want to. Yes God. To you, I can do anything, I can do all things, Because it's you God. for it's you give me strength. Nothing is Come on, come on. impossible to you, blind eyes are open, strong hearts are broken, I am living by faith. Nothing is impossible to you, I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Jesus. Nothing is impossible.
untuk Tuhan kita. Yeah, we believe in you God. Amin. Katakan firman-Mu terangi jalanku. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. kebenarannya yang benarkan. Kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Beri sorak-sorai terbaik buat Tuhan kita. Yes Tuhan, hanya di dalam-Mu kami menang. Hanya di dalam-Mu Tuhan, kami tahu kami dicukupkan. Oleh karena anugerah-Mu, kami bisa melewati semua masa sulit dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, kami cukup
Karena kami memiliki Engkau. Oh yes, amin. Karena Engkau adalah Tuhan, Raja dalam hidup kami. Engkau adalah hal terbaik yang pernah terjadi di setiap hidup kami, Tuhan. Kami yang lemah Kau kuatkan. Kami yang sakit Kau sembuhkan, Tuhan. Nah, hari ini Tuhan kami tahu, Tuhan, kami cukup hanya karena Christ is my reward and all my devotion. Now there's nothing in this world that will ever satisfy. Through every time my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you.
ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu. Yesus, bersyukurku di hati-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Memuliakan Engkau, Yesus. Selamanya ku mau mengiring-Mu Bapa. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu, jadikan ku bejana-Mu, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu.
mengiring-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ini yang kami ingin selalu lakukan Tuhan seumur hidup kami. Setiap pemikiran kami, setiap kehendak kami ingin menyerahkannya dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami katakan, apa yang kami lakukan Tuhan, boleh seturut dan sejalan dengan kehendak-Mu. Terima kasih Roh Kudus untuk hari ini. Bekerjalah atas setiap hati kami. Berbicara bagi setiap kami. Berikan rema dalam hidup kami Tuhan. Berbicara bagi setiap kami. Dan biarlah kami hidup berjalan seturut dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, ini waktu-Mu. Ini gereja-Mu dan ini tempat-Mu Tuhan. Lakukanlah seperti apa yang Kau kehendaki tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Saya rasanya jantungnya berdegup kencang. Bukan karena amarah, tapi karena semangat. Saya berharap Bapak Ibu Saudara yang merasakan hal semangat yang sama ketika memuji menyembah Tuhan adalah satu kesempatan yang sangat baik. Kita percaya bahwa Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita, tapi kita juga percaya bahwa ada hadirat Tuhan yang setiap kita bisa rasakan dalam kehidupan kita. Terutama saat kita memuji menyembah Tuhan, saya berdoa untuk kita semua bisa selalu merasakan kehadiran Tuhan, damai sejahtera, sukacita, bahkan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Nah, hari ini saya ingin bagikan satu tema khotbah mengenai uang. Wah, uang. Tahukah saudara, did you know bahwa ada banyak lebih dari 2.000 ayat di dalam firman Tuhan yang berbicara menuliskan mengenai uang. Bahkan katanya, saya nggak pernah ngecek juga yang ini, bahwa ada 40% dari perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan itu berhubungan atau berkaitan atau menggunakan kata uang. Jadi uang adalah satu hal yang kita sebagai orang percaya juga perlu mengerti apa yang kita perlu lakukan dengan uang. Tema kita tahun ini adalah relationship. Bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan dan juga membangun hubungan kita dengan sesama. Nah, di dalam perjalanan kita sebagai orang percaya, waktu kita ingin membangun hubungan dengan Tuhan, berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki atau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, tentu tantangannya banyak. Dan salah satunya adalah mengenai uang. Mari kita buka di Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24 mengatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Dan ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Firman Allah jelas mengatakan ada dua tuan. Kalau boleh saya translate dengan bahasa saya. Antara Tuhan atau Mamon. Dan bagaimanakah hidup kita akan berjalan dalam hidup ini? Apa kita akan menjadi hamba dari Tuhan atau kita menjadi hamba daripada Mamon? Karena ini adalah dua hal yang berbeda. Itulah sebabnya saya katakan bahwa di dalam membangun hubungan dengan Tuhan dan membangun hubungan dengan sesama, ada banyak hal yang akan mempengaruhi terjadinya hubungan yang baik. Dan salah satunya adalah berbicara mengenai uang. Jadi dalam ayat tersebut, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita sebagai orang percaya bisa menjadi hamba dari Tuhan, atau kita bisa menjadi hamba dari uang. Atau dengan kata lain kita bisa menjadi tuan atau hamba daripada uang itu sendiri. Karena kalau kita bisa menjadi tuan atas uang, maka kita akan bisa menganggap Tuhan menjadi tuan dalam hidup kita. Kalau kita bisa hidup tidak menjadi hamba uang, tapi kita bisa menjadi tuan atas uang, maka kita akan bisa punya hubungan yang baik dengan Tuhan dan melakukan apa yang disebut dengan kehendak Tuhan. Saya 18 tahun yang lalu, saya pernah bersaksi tapi saya nggak pernah stop bersaksi. Udah lama juga nggak bersaksi mengenai ini, tapi saudara 18 tahun yang lalu, saya sama istri saya menikah dan kami berjuang di dalam pernikahan, di dalam pekerjaan, di dalam keuangan. Sampai pada waktu itu saya harus bekerja, punya tempat pekerjaan 7 tempat praktek dalam 1 bulan. Nggak masuk akal memang, tapi itu yang saya kerjakan. Karena dulu dokter boleh praktek lebih dari 3 tempat, kalau sekarang nggak boleh. Jadi hanya 3 cukup, dulu bisa banyak. Jadi saya punya 7 tempat dalam 1 bulan. Karena
saya melihat bahwa kehidupan kami belum cukup. Karena kami harus berjuang, jadi itu yang saya lakukan. Saya berangkat pagi pulang malam. Bahkan ada masa di mana saya terkadang tidak ke gereja karena saya harus jaga malam. Saya tidak ikut home cell karena saya juga harus bekerja juga. Dan di momen-momen itu saya nggak terlalu banyak peduli sama orang lain, mau orang lain susah, mau orang lain kurang, mau orang lain seperti apa, buat saya nggak terlalu peduli karena hidup saya juga lagi susah. Boleh bilang seperti itu. Sampai satu ketika dengan dapat 7 tempat pekerjaan dalam 1 bulan, ya lumayan bisa nabung. Dan sampai satu titik istri saya bilang begini sama saya, satu malam. Dia bilang, kalau uang kita hilang, suatu saat nanti kita masih bisa cari dan dapat kembali. Tapi kalau kamu kehilangan waktu untuk anak-anak kamu, dan itu hilang, maka tidak akan pernah kembali. Perkataan istri saya lah malam itu yang membuat saya akhirnya terdiam dan saya berdoa sama Tuhan. Saya berdoa untuk saya punya 1 tempat pekerjaan yang hasilnya bisa mengcover banyak tempat pekerjaan. Bukan cerita yang pendek, tapi singkat cerita dalam waktu beberapa tahun kemudian. Akhirnya Tuhan menjawab doa saya. Dan saya punya 1 tempat pekerjaan yang hasilnya bisa mengcover banyak tempat pekerjaan. Tetapi ketika itu dijawab oleh Tuhan, ketika Tuhan menjawab doa saya, yang ada dalam hati saya belum berubah. Waktu itu saya sudah hidup berkecukupan bahkan lebih, tapi hati saya untuk melihat menolong orang lain gak punya. Untuk saya pergi ke gereja juga gak mudah. Untuk saya datang ke home cell juga gak mudah. Untuk saya bisa memberi kepada orang lain itu juga gak mudah. Bahkan untuk saya pergi sama keluarga untuk melakukan sesuatu yang fun bersama-sama itu pun gak mudah. Karena mindset yang ada dalam hati saya adalah saya harus mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk hari depan nanti. Dan saya menyadari bahwa hari itu saya sedang menjadi hamba uang. Saya pernah mengalaminya. Dan sampai akhirnya dengan tuntunan istri saya, ya memang dia yang selalu mengingatin saya, jangan jadi hamba uang, ayo kamu udah ini belum, kamu melakukan ini belum, kamu nolong dan sebagainya. Istri saya ingetin saya dan akhirnya saya mulai mengerti, iya Tuhan. Saya harus lepas. Saya nggak boleh jadi hamba uang, saya nggak boleh jadi hamba mamon. Tapi saya harus jadi tuan atas uang yang saya punya. Karena hanya dengan demikianlah maka saya bisa berjalan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dulu saya pernah sering kali mendengar bahwa ketika saya ketemu dengan satu orang yang susah, lalu Tuhan tiba-tiba berbicara, tolong dia. Saya bilang, enggak Tuhan, saya juga kerja keras, dia harus kerja keras. Ya ada benarnya, tapi hari itu saya berjalan bukan lagi apa yang Tuhan mau. Tapi saya cuma berjalan berdasarkan satu rasa ketidakpuasan, saya harus kumpulkan uang sebanyak-banyaknya, saya enggak boleh keluarkan uang dengan sembarangan dan sebagainya. Saya kumpulkan dan rasa puas itu semakin lama semakin besar. Sampai akhirnya saya mengerti, saya hidup bukan untuk uang, tapi saya hidup untuk berjalan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Nah, beberapa hal yang saya bagikan pada hari ini mengenai bagaimana kita berjalan hidup menjadi hamba Tuhan dan menang atas uang atau master your money. Itulah judul khotbah pagi hari ini. Kita buka di Amsal 21 ayat 13. Amsal 21 ayat 13 mengatakan, siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Di dalam bahasa Inggris dituliskan, whoever closes his ear to the cry of the poor, himself call out and not be answered. Kita buka lagi selanjutnya di Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah memiutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya itu. Atau di dalam bahasa Inggris dituliskan, if you help the poor, you are lending to the Lord and He repay you. Satu lagi di Amsal 22 ayat 9. Ini Amsal 22 ayat 9, sorry. Saya loncat di ayat Amsal 22 ayat 9. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Di dalam bahasa Inggris dituliskan, whoever has a bountiful eyes will be blessed. Saudara, yang saya bayangkan begini.
Di dalam perjalanan kita, untuk kita bisa menjadi tuan atas uang yang kita punya, Tuhan kasih kita telinga, Tuhan kasih kita mata, untuk kita bisa mendengar bahwa ada orang-orang yang membutuhkan di sekeliling kita. Kita dikasih Tuhan mata untuk kita bisa melihat kebutuhan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Memang firman Tuhan di Amsal 21 ayat 13 begini, siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Mungkin kalau kita baca ayat ini, sepertinya kok Tuhan kejam. Kamu gak mau dengar, kamu gak mau nolong, Tuhan gak akan jawab doa kamu lain waktu. No, bukan itu maksudnya. Tapi saya ingin membawa saudara melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Bahwa Tuhan kasih ini bukan untuk menghukum saudara, untuk mengganjar saudara. Kalau kamu gak nurut, kamu kasih konsekuensi. No, bukan. Tapi maksud Tuhan adalah, ini loh hatiku. Kalau engkau mendengar ada orang yang membutuhkan, kalau engkau punya mata ada orang, kau melihat ada orang yang membutuhkan, tolonglah mereka. Tolonglah mereka dengan apa yang kau punya. Kita gak bisa nolong semua orang, iya. Tapi setidaknya kita bisa menolong 1, 2, 3 orang. Tapi inilah hatinya Tuhan. Ini yang saya pelajari ketika saya mau master my money. Saya punya hubungan yang baik dengan Tuhan, bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya tidak lagi menjadi hamba uang. Ketika telinga mendengar, ketika mata melihat, lakukan sesuatu bagi mereka. Yang kedua yang saya bagikan adalah untuk kita bisa master our money. Amsal 31 ayat 16. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Dalam bahasa Inggrisnya, she goes to inspect a field and buys it. Lalu di Pengkhotbah 11 ayat 2 dikatakan, tanamlah modalmu di berbagai niaga, carilah usaha sebanyak-banyaknya sebab orang perlu waspada sebelum musibah menimpa. Atau dalam bahasa Inggrisnya, but divide your investment among many places. Untuk kita bisa master our money, kita juga perlu berinvestasi. Ternyata Tuhan juga pernah berbicara mengenai investasi di dalam firman Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri menginvestasikan, ada yang diberinya 5 talenta, ada yang diberinya 3 talenta, ada yang diberinya 1 talenta. Mari kita baca slide berikutnya. Oke, slide berikutnya, Matius 25 ayat 14 sampai 18. Sebab hal kerajaan surga sama seperti orang yang mau berpergian ke luar negeri, yang mengambil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Saya bukanlah orang yang berinvestasi karena saya lulusan dari tenaga medis, jadi tentu saya bukan orang yang pintar berinvestasi. Tapi puji Tuhannya saya dikenalkan, saya belajar sama koko-koko semua, para penatua yang ada di sini. Jadi every youth, setiap anak-anak muda, keluarga-keluarga yang mau belajar untuk berusaha, berinvestasi, bisa tanya sama orang-orang yang ada koko-koko, ada penatua-penatua yang sudah pandai berinvestasi, bisa bertanya. Saya pun banyak belajar, sampai akhirnya suatu hari saya pun juga tahu bahwa hidup saya nggak bisa cuma untuk hanya kerja praktek saja. Karena sampai umur berapa saya akan melakukan itu. Begitu tangan tremor, ketika telinga saya mulai kurang pendengarannya, ketika saya tidak bisa berjalan, maka semuanya itu gone, selesai. Dan pada hari itu siklus yang sama akan terjadi kembali mungkin, 18 tahun yang lalu. Tapi ketika orang-orang yang lebih ahli dari saya berkata dan mengajari saya akhirnya mulai, saya pikir iya Tuhan, saya perlu belajar untuk berinvestasi. Karena ini pun apa yang Tuhan ajarkan bagi setiap kita. Sebelum kita berinvestasi, kita juga perlu melihat, ini firman Tuhannya di Amsal tadi, Amsal 31 ayat 16. She goes to inspect a field. Sebelum kita melakukan investasi sesuatu, inspect dulu. Lihat dulu. Apa yang saudara akan investasi. Bagaimana profitnya, bagaimana resikonya. Berapa lama, mungkin apanya dan sebagainya. Mungkin saya bukan ranah saya untuk berbicara lebih lanjut mengenai ini. Tapi ini yang kita juga sama-sama perlu pelajari. Belajar.
Dan jangan taruh pada satu tempat, tapi firman Tuhan sudah mengajarkan taruh pada beberapa tempat karena kita nggak pernah tahu resiko apa yang akan terjadi pada satu tempat di satu resiko dalam satu tempat usaha tersebut. Tapi ketika kita punya banyak tempat, maka akan membuat kita memiliki investasi yang jauh lebih baik. Karena dengan demikian pada akhirnya kita tidak memusingkan diri untuk hal-hal yang duniawi, tapi kita bisa juga memfokuskan untuk apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dan untuk kita berinvestasi tentu kita akan melihat orangnya. Sama seperti ketika Tuhan Yesus berkata, aku berikan 5, 3, dan 1. Yang satu karena dia hanya memendamnya dan menguburnya. Maka yang satu diambil dan diberikannya kepada yang punya 5. Di dalam berinvestasi, di dalam kita hidup menjadi seturut dengan kehendak Allah atau berjalan menjadi Tuhan menjadi Tuhan dalam hidup kita. Kita harus jadi orang-orang yang penuh karakter dalam hidup kita. Saudara nggak bisa tampil apa adanya sekarang jadi orang percaya. Saudara harus punya sesuatu, punya wawasan, punya pengetahuan. Of course harus punya hati yang takut akan Tuhan. Tetapi berapa kali banyak hal orang akan melihat karakter dalam hidup kita. Contoh satu hari, ada satu cerita real. Ada satu orang akan berinvestasi kepada satu orang sahabatnya. Sahabat. Waktu itu sahabatnya cerita bahwa dia akan ternak satu landak mini. Landak mini, binatang landak mini kan lucu tuh, dan itu cukup mahal saya tahunya. Dan akhirnya singkat cerita bertemu, dan akhirnya orang itu memutuskan untuk saya akan bantu untuk berinvestasi. Tetapi dalam proses perjalanannya sebelum itu terjadi, mereka banyak kontak, dan beberapa kali investor ini telepon tapi nggak diangkat. Di message tapi nggak dijawab. Dan kejadian itu bukan cuma 1, 2, 3 kali, tapi berulang kali. Sampai akhirnya seorang investor ini bilang, saya stop, saya nggak ngelakuin itu. Hanya cuma karena satu karakter, maka selesai. Ini yang firman Tuhan katakan. Ketika kita berinvestasi atau kita melakukan sesuatu menjadi master your money, milikilah karakter yang baik. Kita nggak bisa tampil, sorry ya saya nggak bisa. No, kalau kita mau, kita yang berjuang habis-habisan. Bukan berarti kita cintakan uang, tapi milikilah karakter yang sewajibnya atau selayaknya kita miliki untuk kita melakukan yang terbaik dalam hidup kita, excellent karakter. Itu maksud saya. Yang ketiga yang saya bagikan adalah Amsal 22 ayat 7. Master your money berarti orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Saudara, saya tidak mau mendeskripsikan seseorang, tapi saya ingin membagikan, mengencourage setiap kita melalui firman Tuhan. Bahwa di dalam setiap hidup kita sebagai orang percaya, sebisa mungkin tidak berhutang pada orang lain. Tapi saya tidak berbicara mengenai modal usaha, bicara mengenai pinjaman di bank, bukan kalau itu untuk usaha, untuk yang lainnya tentu ada pertimbangan sendiri. Tapi maksud saya ketika kita berhutang kepada orang lain, kita akan menjadi hamba orang tersebut. Selagi kita menjadi hamba orang tersebut, maka kita akan menjadi hamba uang. Apapun yang saudara dapatkan dari Tuhan, dan saudara ingin mengaplikasikannya, dan ketika ada orang yang dimana saudara berhutang sama dia, saudara pasti akan lebih takut sama manusia daripada sama Tuhan. Karena apa yang kelihatan itu jelas di depan mata. Ketika saudara ingin berkata sesuatu, aduh gak enak ya. Nanti orang yang ngutangin saya nanggepnya gimana ya, asumsinya gimana ya, apa yang harus saya lakukan. Sehingga ketika kita menghadapi itu, kita akan sulit untuk bisa berjalan, menjadikan Tuhan menjadi Tuhan dalam hidup kita. Yang keempat yang saya bagikan, master your money adalah memberi untuk pelayanan. Di dalam Keluaran 35 ayat 29, semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantara Musa untuk dilakukan mereka itu, yakni orang Israel membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan bahwa di sini menuliskan bahwa laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya membawa persembahan kepada Musa, dengan perantara Musa. Lalu Maleakhi 3 ayat 8 sampai 10 kita sama-sama tahu mengenai ini berbicara mengenai perpuluhan. Di mana dengan adanya perpuluhan kita buka di Maleakhi 10, oke. Bawalah persembahan perpuluhan ini ke dalam rumah perbandaran supaya ada persediaan makanan di rumahku. Di dalam memberikan persembahan perpuluhan, ini pun bukan tujuan sebuah hukum, tapi ini berbicara mengenai hati yang rela di hadapan Tuhan. Firman Tuhan jelas, biar ada perbendaharaan di rumah Tuhan. Saya ingin mengambil kesempatan ini sebagai tempat untuk saya bisa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara semua
Untuk semua jemaat yang sudah memberikan persembahan, memberikan persepuluhan, thank you bahwa hari ini jemaat ini, gereja ini bisa berjalan bukan karena saya, bukan karena penatua, tapi because of you juga. Kita bisa beribadah di tempat ini karena persembahan, karena perpuluhan Bapak Ibu Saudara semua. Lounge yang ada di lantai 2, saudara bisa menikmatinya, kita bisa berkumur bareng, bisa berfellowship, itu pun karena apa yang sudah Bapak Ibu Saudara lakukan bagi jemaat ini, bagi kerajaan Tuhan. Dengan persembahan perpuluhan yang saudara berikan, selalu ada persediaan di dalam rumah Tuhan. Kami hanya manage apa yang bisa kami lakukan. Kami hanya bisa menertibkan apa yang bisa kami lakukan. Memberikan yang terbaik, memberikan kopi terbaik, susu terbaik untuk Bapak Ibu Saudara semua. Tapi semuanya itu sebenarnya datang dari Bapak Ibu Saudara semua. Setiap home cell bisa berjalan dengan baik. Program pengembalaan bisa berjalan dengan baik. Pergi misi ke Setara, ke Cahaya Bangsa mungkin, ke Puspa, ke Ruth, semuanya. Itu semuanya karena apa yang setelah Bapak Ibu Saudara berikan bagi jemaat ini. Kami hanya mengelolanya. Tapi satu hal, inilah hatinya Tuhan. Ketika kita melakukan ini semua, maka kita tidak sedang menjadi hamba uang, tapi kita menjadi hamba dari Tuhan sendiri. Yang kelima yang saya bagikan untuk kita bisa master your money adalah memberi untuk generasi. Amsal 13 ayat 22. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Kita sebagai orang tua perlu juga belajar bagaimana dengan apa yang kita punya. Kita perlu mulai menyisihkan, menabung untuk anak cucu kita. Bahkan persembahan perpuluhan yang Bapak Ibu taburkan di sini, ini pun untuk generasi selanjutnya. Karena ini akan terus berlanjut dari generasi ke generasi, tidak akan pernah berhenti. Penjangkauan tidak akan pernah berhenti. Hati bagaimana memuridkan bangsa-bangsa tidak akan pernah berhenti. Dan ini semua terjadi karena support setiap kita. Demikian pula dalam kehidupan kita satu keluarga. Kita perlu mempersiapkan untuk satu generasi, 2-3 generasi di bawah kita. Saya ingin cerita satu kisah. Ini pengalaman saya. Saya lupa berapa belas tahun yang lalu. Tapi waktu papa saya suatu hari masuk rumah sakit dengan diabetes. Lalu akhirnya gagal jantung. Waktu diperiksa jantungnya hanya tinggal 10% fungsinya. Dan hari itu fungsi jantung 10% nggak bisa diapa-apain, hanya dikasih obat untuk mempertahankan. Yang bisa membuat mungkin papa saya bisa bangkit dari tidurnya dan bisa kembali berjalan mungkin adalah alat pacu jantung yang disebut dengan pacemaker. Yang waktu itu harganya 80 juta. Dan hari itu saya nggak punya uang sama sekali. Saya nggak punya uang. Saya punya uang hanya tinggal 12 juta waktu itu. Dengan biaya perawatan, sisa tinggal 12 juta. Di dalam kondisi itu, saya punya uang 12 juta. Saya cemplungin untuk berobat harian pun, nggak akan membuat papa saya akan bangkit berdiri karena nggak bisa beli pacemaker. Tapi kalau saya terusin pun, uang 12 juta itu habis seperti membuang garam di tengah lautan. Sedangkan hari itu saya punya istri dan punya anak. Dalam hari itu, yang ada di otak saya mau pilih papa saya, apa saya pilih anak istri saya. Satu pilihan yang berat hari itu, singkat cerita saya telepon satu orang, saya bilang, what should I do? Apa yang harus saya lakukan? Orang itu cuma bilang begini sama saya, kamu berdoa dan putuskan apa yang terbaik kamu putuskan. Dan apa yang kamu putuskan, jangan pernah menyesali keputusan yang telah kamu buat, yang akan kamu buat nanti. Singkat cerita saya akhirnya memutuskan. Dan sejak hari itu saya berdoa dan saya bilang dalam hati saya nggak akan pernah mau menaruh anak saya di dalam posisi yang sama yang pernah saya alami hari ini. Saya bilang sama anak saya nggak pernah janji bahwa saya akan memberikan warisan sama mereka. Enggak. Tapi saya akan memberikan satu legacy. Saya nggak berjanji akan memberikan tanah, warisan, mobil, dan sebagainya. No. Kalau ada saya akan kasih, puji Tuhan. Tapi yang pasti akan memberikan sebuah legacy. Yaitu bagaimana saya hidup bersama Tuhan. Bagaimana saya mengenal Tuhan. Bagaimana nilai-nilai hidup yang saya hidupi di dalam Tuhan. Bagaimana saya melayani di hadapan Tuhan. Bagaimana saya bergaul bersama Tuhan. Tapi saya perlu mempersiapkan mereka.
Karena tidak akan selama-lamanya. At least gini, kalau hari ini saya nabung untuk masa tua saya sama istri saya, bukan karena saya benci anak saya, bukan. Bukan karena saya pelit gak mau ngasih warisan, bukan. Tapi saya nabung untuk hari tua saya. Biar suatu hari nanti saya gak minta sama anak-anak saya. Bukan saya gengsi karena gak mau minta, bukan. Tapi karena saya tahu bahwa suatu hari nanti mereka akan pergi punya keluarga dan mereka punya keluarga masing-masing, punya kebutuhan masing-masing. Dan kalau setiap hari kita jadi orang tua yang hanya minta, itu akan sangat merepotkan mereka. Ya mungkin beberapa orang gak repot, tapi ada kenyataannya di mana itu mungkin akan merepotkan anak-anak kita suatu hari nanti. Ketika kita sakit, lalu kita harus minta sama mereka. Ketika kita ingin membeli sesuatu, kita harus minta sama mereka. Saudara, apa yang ada di benak mereka? Ini yang pernah saya alami. Saya harus pilih kebutuhan keluarga saya, atau saya harus pilih kebutuhan orang tua saya. Satu sisi saya mengasihi satu yang lain, satu sisi saya menghormati dan mengasihi juga yang lain. That's very difficult decision that I have to make in that time. Satu keputusan yang sulit yang akan dialami oleh anak-anak kita. Jadi adalah baik bagi setiap kita untuk menabung untuk generasi. Bisa berarti kita memberikan warisan pada mereka. Kita bisa memberikan gedung ini kepada mereka. Kita bisa memberikan semua pelayanan ini kepada mereka. Tapi bisa juga berarti bahwa kita mempersiapkannya sehingga mereka hari ini tidak susah nanti ke depannya. Yang keenam, yang saya bagikan Master Your Money adalah menabung untuk emergency. Kejadian 41 ayat 47 sampai 48. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan dalam kota ini. Ayat ini berbicara mengenai 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kesulitan ketika ada dalam masanya Yusuf. Dan pada waktu Yusuf mengerti ini, ia menabung di masa kelimpahan. Agar apa? Agar suatu saat nanti ketika ada masa yang sulit, ia bisa survive dan bahkan bisa hidup berkemenangan dan tetap mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Masa emergency mungkin bisa jadi sakit penyakit kita ke depan. Kita nggak berdoa untuk itu. Untuk pendidikan anak-anak kita, untuk kebutuhan di masa-masa yang akan datang, mungkin tiba-tiba mobil rusak kita harus bawa ke bengkel, water heater mungkin rusak kita harus benerin. Ledeng tiba-tiba pipanya bocor kita harus panggil tukang yang harganya juga nggak murah. Kita harus renovasi genteng-genteng yang bocor, atap yang bocor, gerbang yang rusak dan sebagainya. Kita harus mempersiapkannya. Karena dengan kita mempersiapkannya, maka kita akan bisa master our money. Dan kita bisa tetap fokus berjalan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dan yang ketujuh yang terakhir yang saya bagikan mengenai master your money. Pengkhotbah 5 ayat 18 sampai 19. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya, dan untuk bersukacita dalam jeripayanya juga itu pun karunia Tuhan. Yang terakhir, untuk kita bisa master our money is nikmati hidup saudara. Maksud saya gini, bukan hidup dalam hedonisme. Waktu saya punya sedikit kelebihan dan saya bisa pergi, istri saya juga mengingatkan saya, ayo pergi. Bukan maksud saya bukan istri saya suka pergi jalan-jalan, bukan. Tapi kita punya value bahwa bangunlah sesuatu yang kekal dengan sesuatu yang tidak kekal. Kita ngumpulin uang hari ini sampai berjubel-jubel, bergudang-gudang. For what? Buat apa? Kita meninggal ngengatan karena akan merusak semua, makan habis semuanya itu. Tapi kalau kita bisa menyisakan uang yang kita kumpulkan, lalu kita bisa pergi holiday sama istri, sama anak-anak. Di sana akan terbangun sebuah tradisi, akan terbangun sebuah memori yang indah antara anak dan orang tua bersama-sama. Itulah value-nya. Memakai sesuatu yang tidak kekal untuk sesuatu yang kekal. Saya teringat, waktu saya kecil, ada satu tempat makan yang papa saya selalu bawa saya, kami satu keluarga. Satu tempat makan di pinggir jalan, ada pabrik karet di kota Cirebon. Pabrik es. Di depannya karet. Oh karet. Ada satu mie nyamien, ada orang yang ada satu tempat
wah itu Nyamyen. Itulah sebabnya kenapa saya suka Nyamyen. Karena papa saya. Tempat itu kalau masak dia pakai aren, dikebutin. Tendanya, seingat saya tendanya warna biru. Saya tahu anglo arangnya seperti apa. Di posisi kiri, ini mejanya, ini jalan rayanya. Saya masih bisa mengingat memori baunya. Di situ ada Nyamyen, ada kekian basah, kekian kering, ada bakso ikan. Saudara gak pernah kepikir bahwa betapa saya bisa mengingat semuanya. Bahkan memori baunya pun saya masih ingat. Bukan karena orang tua saya wasting money. Tapi mereka membangun sebuah tradisi di tengah-tengah hidup kami. Menggunakan sesuatu yang fana untuk membangun sesuatu yang kekal. Yang mungkin ketika saya kembali ke surga, saya akan masih ingat bersama papa saya ada di tempat itu. Dan saya mengerti, di saat itu value yang paling penting bukanlah cuma sekedar makannya. Tapi di hari itu bukanlah hari yang baik buat orang tua kami. Untuk membawa kami keluar mungkin juga penuh satu perjuangan. Tapi dengan untuk anak-anak, mereka memberikan yang terbaik buat kami. Dan value itu punya akhirnya juga akan merubah hidup saya untuk memberikan terbaik buat anak-anak, buat keluarga, buat orang-orang yang ada di sekitar. Amin. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri dan kita tundukkan kepala. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini. Kalau Engkau berbicara bagi setiap kami, apa yang ada pada kami hari ini Tuhan, sesungguhnya Engkau titipkan bagi kami. Ajarlah kami Tuhan untuk bisa menjadi tuan atas uang yang kami punya. Sehingga kami bisa menggunakannya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk bisa berjalan Tuhan dalam kehendak-Mu Tuhan. Bapak, aku berdoa Tuhan berkati jemaat-Mu Tuhan. Yang mungkin hari ini sedang mengalami masa-masa yang mungkin tidak mudah buat mereka. Tapi aku percaya Engkau yang akan menjadi Tuhan dalam hidup mereka, menuntun setiap mereka Tuhan. Engkau Allah yang menyediakan, Engkau Allah yang memberikan, Engkau Allah yang menuntun setiap langkah hidup jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat yang dari Bapa Surgawi tercurah bagimu di dalam nama Yesus Kristus. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan Bapak Saudara berduduk.